Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu ilmu dakwah psikologi Islam IAIN Kediri. Yang terhormat kepada para alim ulama, dan tak lupa kepada audiens yang ada di sana, kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia. Kenapa saya insya Allah? Karena saya yakin di antara kalian pasti ada yang tidak bahagia. Untuk itu saya menjamin semuanya harus bahagia. Kita hidup harus bahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertegur sapa meskipun lewat via YouTube, via online. Dan alhamdulillah berkat hidayah Allah, kita masih diberi kehidupan hingga saat ini. Masih bisa merasakan nikmatnya cobaan, nikmatnya kehidupan yang baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Sholawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang insya Allah penuh barokah, yang penuh cahaya ini, dengan satu syariat, yakni agama Islam. Hadirin yang bahagia, berbicara mengenai ilmu agama Islam, kita kan beragama Islam, tahu sendiri agama Islam adalah agama ilmu, yang mana telah disebutkan dalam suatu hadis yang pastinya sudah familiar di kalangan, baik kalangan anak-anak bahkan hingga lansia sampai lanjut usia, mereka pasti tahu hadis ini. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, pasti tahu kan teman-teman? Ya, itu adalah hadis yang menyatakan bahwa setiap orang Islam atau setiap umat Islam diwajibkan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ilmu itu dicari, bukan ilmu yang mencari kita. Jadi kita sebagai seorang muslim, itu kan hadis itu diwajibkan untuk siapapun, baik kalangan anak-anak, kalangan remaja putra, remaja putri, bahkan orang yang lanjut usia, tetap diwajibkan untuk mencari ilmu. Dimanapun, kapanpun, apapun posisinya, apapun keadaannya, kita harus mencari ilmu. Baik secara sadar ataupun tidak sadar, ilmu itu bisa menghampiri kita, atau kita yang menghampiri, mencari ilmu. Jadi ilmu itu dicari, bukan ilmu yang menghampiri kita sendiri tanpa sebab. Kan nggak mungkin kita duduk diam di rumah tiba-tiba udah tahu yang namanya definisi COVID itu kayak apa, kan nggak mungkin. Kita bisa memperoleh itu lewat apa? Lewat medsos bisa. Kan kita menggali informasi, kita mencari gitu. Jadi ilmu itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Apapun keadaannya, sengaja atau tidak, kita pasti memperoleh ilmu. Kalau waktu kita kecil kan kita nggak sengaja tiba-tiba
udah dapat ilmu apa? Ilmu caranya makan. Kan kita nggak mencari, tapi yang memberi orang tua gitu. Kecuali itulah ya, kalau itu mah menghampiri, ilmunya yang menghampiri. Kita diberi ilmu sama orang tua, gimana caranya makan yang baik. Kan nggak mungkin kita waktu kecil tanya, masih bayi udah tanya, kan nggak mungkin. Mah, gimana ya caranya makan itu, apakah langsung ditelan atau dikunyah dulu? Kan nggak mungkin. Jadi orang tua itu yang menjadi penghantar untuk yang memberikan ilmu kepada kita. Berupa apa? Yaitu tadi, gini loh nak caranya makan yang benar, gini loh caranya minum yang benar, duduk yang rapi dulu, duduk yang manis, baru kita makan. Makannya dikunyah dulu sampai halus baru ditelan. Tuh kan orang tua kayak gitu. Itu yang menghampiri kita. Tapi itu waktu kecil. Kalau kita sudah dewasa, nggak mungkin ilmu yang datang tiba-tiba. Adapun ilmu yang datang tiba-tiba itu karena suatu hal, pasti ada stimulusnya. Seperti kita mengalami musibah atau apa, kita cari-cari solusinya gimana ya yang tepat itu buat menyelesaikan masalah ini. Terus keingat, oh dulu guru saya pernah mengajari kalau ada musibah harus mengucapkan kalimat tarji'. Kalimatnya seperti ini, kalau ada musibah ucapnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata udah dewasa yang dibunyikan nggak itu, udah beda lagi. Ya seperti itulah. Hadirin yang dirahmati Allah, mencari ilmu bukan hanya di bangku pendidikan. Dimanapun, kapanpun kita bisa mencari ilmu. Kita di rumah, kita main HP atau baca-baca buku, dapat referensi baru, itu juga ilmu. Kita dapat pengalaman mengikuti organisasi, itu juga ilmu. Gimana caranya memecahkan suatu masalah, itu juga ilmu. Ilmu tidak hanya di jenjang pendidikan saja, dimanapun itu, apapun keadaannya, kita bisa memperoleh ilmu. Jadi untuk teman-teman, jangan ragu, harus yakin kapanpun kita berada dan dimanapun kita berada, kita pasti memperoleh ilmu. Jangan takut kita bodoh, kita orangnya pintar, Allah memberi akal, gunakan itu sebaik mungkin. Jangan hanya karena kalian tidak berpendidikan, mohon maaf, belum menempuh jenjang pendidikan, terus kalian minder sama yang lain, itu salah. Sebenarnya ilmu itu bisa diperoleh dimanapun, kapanpun. Kita ngopi-ngopi sama teman-teman, kan di situ ada pertukaran pemikiran, sharing-sharing. Gimana sih menurutmu fi'il mudhari itu pengertiannya gimana sih? Terus yang si B jawabannya gini, yang si A jawabannya gitu. Terus dijadikan satu. Oh ternyata fi'il mudhari itu yang benar itu kayak gini loh. Gitu. Lewat dari situ kan kita bisa tahu definisi fi'il mudhari. Bagaimana kita memecahkan masalah. Seperti itu. Relasi itu sangat perlu. Hadirin yang dirahmati Allah, di samping kita memiliki ilmu, kita harus mengedepankan akhlak. Kenapa kita mengedepankan akhlak? Karena akhlak sangat penting bagi kita. Sepintar apapun orang yang memiliki ilmu, setinggi apapun jenjang pendidikan yang ia tempuh, kalau dia tidak memiliki akhlakul hasanah ya, akhlak yang baik, itu sama halnya orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Akhlak itu cerminan yang paling utama. Ya. Kalau kalian berilmu, kalau kalian punya akal, kan pastinya menggunakan ilmu itu tadi. Tapi gimana caranya? Ya itu tadi. Gimana orang itu biar tahu kalau kalian itu memiliki ilmu, kalau kalian berakal. Gimana? Ya itu tadi. Kita lontarkan, kita aplikasikan melalui akhlak kita. Gitu. Kalau akhlak kita baik, insya Allah orang lain juga mengikuti kita, terdorong, termotivasi. Oh ternyata orang yang berilmu itu seperti ini.
ada bedanya sama orang yang belum berilmu. Seperti itu. Kan nggak seperti anak-anak lagi, sudah dewasa. Ya, seperti itu. Ilmu itu tidak salah loh teman-teman. Ilmu itu tidak salah, yang salah itu yang menggunakannya. Misal menteri-menteri kita, aparat pemerintahan kita, mereka, saya jamin, mereka pendidikannya pasti lebih tinggi, pengalamannya lebih banyak daripada kita. Tapi ya itu, tergantung mereka bisa menggunakan akhlaknya apa tidak, bisa menggunakan ilmunya apa tidak. Gitu. Kalau mereka bisa, berarti kan kalau mereka bisa menggunakan ilmunya dengan baik, otomatis lah akhlaknya juga ikut baik, tidak akan ada korupsi. Tetapi ya itu, kalau diantara dari mereka belum bisa menggunakan ilmunya dengan baik dan terjerat hawa nafsu, akhirnya ya itu banyak korupsi di mana-mana. Itulah sulitnya menanamkan ilmu yang benar. Jadi untuk teman-teman harus yakin bahwa jika kita berilmu, kita harus membedakan sama yang lain. Membedakannya karena apa? Karena kita berilmu, nggak mungkin kita mau dijatuhkan begitu saja, ya kan? Nah, harus ada bedanya sama anak-anak. Kita kan sudah dewasa, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, itu adalah murni dari saya. Kalaupun ada kelebihannya, ya itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dari pribadi saya juga baru belajar. Untuk itu teman-teman bisa komen langsung di kolom komentarnya ya. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.